nanti dikirimnya Word boleh atau PDF boleh, gitu kirimnya. Jadi sudah ada toleransi waktu pengiriman nanti, yaitu 15 menit. Jadi kalau misalkan waktunya 75 menit itu berarti kita batas sampai ditambahin waktu 15 menit berarti 90 menit. Itu saya kira sudah cukup. Jadi persiapkan jaringannya jangan sampai, ya kalau jaringannya dari pusatnya, dari servernya mungkin ya. Tapi kalau jaringannya dari kita jaga sendiri gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan gitu. Saya tidak memberikan tambahan materi. Iya, kalau misalkan nanti dalam soal tersebut sebanyak 5 iterasi, berarti setiap iterasi dilengkapi dengan proses. Kalau misalkan kalian menggunakan apa namanya Excel gitu ya, menggunakan Excel. Jadi di dalam kan di situ ditulis. Jadi apa namanya algoritmanya kan ada gitu. Jadi misalkan nih di dalam proses iterasinya itu nggak usah ditulis. Tapi kan misalkan untuk di situ rumusannya yang ditulis, misalkan apa namanya? Jadi gini. Nah, misalkan ini saya buat apa namanya ini dulu. Iterasinya kolom-kolom gini ya misalkan. Misalkan diferensial ya, misalkan diferensial. Nah, diferensial secara numerik. Jadi ini adalah misalkan X-nya gini ya, misalkan X-nya. Nah, kemudian di sini iterasi yang X-nya sama dengan 0, kemudian hanya itu 0,1 misalkan, kemudian 0,2 dan seterusnya. Ini adalah fx-nya. Nah, ini adalah fx-nya. Nah, fx-nya ini ditulis. Fx-nya itu sama dengan apa? Misalkan di sini ditulis sebelumnya fx sama dengan E pangkat 3x min 2x plus 1 misalkan seperti itu. Itu ditulis. Kemudian kalau misalkan ini adalah eksak, nilai eksaknya. Misalkan f aksen. Ini f aksennya, f aksen. F aksen ini menggunakan misalkan f menggunakan numerik, berarti rumusnya f aksen itu apa? Ditulis di situ keterangannya. Jadi misalkan menggunakan metode maju. Kalau metode maju kan kita ada tulisannya. Ini menggunakan metode maju atau metode tengah atau metode ini. Jadi f aksen ini menghitungnya bagaimana? Itu prosesnya nggak usah ditulis, tapi di situ diberi keterangan. F aksennya itu menghitungnya dengan menggunakan metode maju atau metode mundur atau metode tengah, gitu adik ya. Kemudian misalkan suatu fungsi tersebut ya, misalkan fungsi tersebut itu ada nilai eksaknya. Misalkan nilai eksaknya itu adalah f aksen yang diturunkan apa secara analitik. Jadi f aksen eksak. Jadi nanti ditulis ini f aksen eksak ya. Ini ada eksaknya. Nah, kalau ada eksaknya, maka f aksen eksak itu sama dengan bagaimana? Diturunkan secara analitik, ditulis nilainya. Kemudian ini dibandingkan, ada errornya, begitu. Jadi proses iterasinya nggak usah, jadi ini per langkah ini tidak usah, tetapi kalau misalkan diberi keterangan fx-nya sama dengan ini, f aksen dihitung dengan metode apa mundur, apa misalkan atau metode maju atau metode tengahan dengan rumusan seperti ini, seperti itu. Jadi nggak usah untuk mendapatkan yang di sini ngitungnya itu nggak usah, gitu adek. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Emang lo kesempatan lo tanya-tanya. Sudah siap? Jadi saya ulangi, jadi untuk soal ini kan ada metode terbuka, metode tertutup.
terbuka itu ada apa seksi apa namanya regula falsi, kemudian tabel gitu. Kalau yang tertutup kan apa namanya Newton-Raphson, kemudian juga apa namanya sekan gitu. Jadi dipelajari di situ metode-metodenya untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini ada tiga metode. Dari metode ini adalah metode eliminasi Gauss, ya, menggunakan eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan atau iterasi Gauss-Seidel. Di sini ada 3 metode dipelajari. Jadi, berarti kalau misalkan seperti yang ditanyakan adik, apakah iterasinya ditulis? Enggak, kalau misalkan ini dengan metode Gauss-Seidel, kan di situ ada keterangannya Gauss-Seidel itu metodenya bagaimana. Gitu. Jadi harus nanti kan harus ditulis, misalkan kan kita tulis X1-nya sama dengan apa kalau Gauss-Seidel. Nih, kemudian X2-nya bagaimana. Ya, kemudian X3-nya bagaimana. Ini ditulis kalau misalkan kita sampai dengan 3. Ditulis, jadi nanti tinggal, oh saya ini nilainya seperti ini. Saya bisa ngoreksinya itu, nah nggak usah prosesnya ini ditambah ini hasilnya ini hitung ini nggak usah. Jadi rumusannya X1 X2 ini kalau menggunakan Gauss-Seidel seperti itu. Itu. Kemudian yang terakhir tadi menggunakan diferensiasi numerik. Ini diferensiasi numerik 3. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana gitu silakan ditanyakan. You are now muted. Menyusun sistem persamaan linear metode Gauss-Seidel itu bagaimana letak yang terbesar pada diagonal utamanya. Masih bingung? Ya, kita coba dulu lihat di soalnya. Ini. Jadi ya memang di diagonal utama Gauss-Seidel itu di diagonal utamanya harus yang apa namanya yang besar gitu. Nah, kalau misalkan seperti soal yang nomor 3 ini gitu ya. Jadi di diagonal utamanya kalau kita perhatikan ya, yang ini kita gunakan persamaan 1. Karena apa? Kita perhatikan ini nanti ya. Ini nanti di sini. Ini yang kita ambil yaitu kenapa ini 2. Jadi apa namanya di elemen A11 ini adalah besar 2. Nah, kenapa kok yang ini, yang di sini kan tidak ada. Nah, di sini pertimbangan ini nanti kalau misalkan ini kan 3, berarti nanti kalau kita 3 itu lebih baik ini sama dengan 4. Yang ini adalah yang keempat. Yang ketiga. Ini adalah yang persamaan yang ketiga. Karena apa? Karena 4 ini adalah nanti ini kan yang apa namanya di elemen 33. Yang 4 ini adalah elemen 33.
Jadi ini kan yang besar. Kalau 33 kita bandingkan kan di sini 2, 3, 2, 4. Jadi ini adalah yang ini. Kemudian kalau ini sudah kan berarti tinggal di sini nih. Berarti ini yang positif itu yang persamaan yang kedua. Dan ini persamaan yang keempat. Karena apa? Ini adalah elemen yang 4, 4. Seperti itu. Untuk mengurutkan di sini. Jadi meletakkan apa namanya yang mana yang besar gitu. Bagaimana Mbak Vita? Jadi perhatikan itu. Kalau misalkan untuk yang nomor 2 bagaimana? Ini sudah nomor 2 sudah pas ya posisinya ya. Ini paling besar ya, ini 45 kalau kita bandingkan yang ketiga. Nah, kemudian ini 21 kalau kita masukkan di sini, ini kan sudah keambil yang 45. Berarti ini. Nah, ini 1. Jadi seperti itu. Jadi nanti perhatikan posisinya ini, kalau misalkan kita punya soal seperti ini. Posisinya ini di mana gitu. Jadi untuk yang nomor 3 ini adalah persamaan yang 1, kemudian yang ini persamaan yang dibandingkan tiap-tiap elemen-elemennya di sini. Nanti kalau misalkan persamaan 3 ini, kalau kita ambil ini kan 2, kalau kita bandingkan. Kalau ini kita ambil yang 2, ya, sebagai A22. Ini ada 4 nilainya. Oh, ini berarti yang 3 saja gitu. Seperti itu. Yang dulu pada A11. Iya, jadi persamaan pertama. Jadi ini kalau misalkan ini kita susun ulang. Jadi kita susun ulang, yang ini menjadi yang persamaan 2 ini menjadi persamaan 1, kemudian yang persamaan 3 menjadi persamaan 2, ini 3, kemudian 4 gitu. Disusun ulang gitu. Nah, baru setelah kita susun ulang, nah kita tulis di sini kan sama dengan kalau X1 X1-nya kan berarti sama dengan setengah. Ini kan ada 2 kan berarti setengah. Setengah kali X2 ya. X2 ini kan pindah 5 oh ya maaf. Ini 5 dikurangi atau setengah ya. Setengah kali 5 kemudian ditambah dengan X2 dikurangi 3X3 ditambah dengan X4 begitu untuk X1-nya. Nah, selanjutnya untuk X2. Nah, X2 sama dengan 4 ditambah X1 dan seterusnya begitu. Nah, di sini kan ketemu satu-satunya nanti. Kan kalau apa namanya Gauss Seidel itu kan kita masukkan nanti nilai awalnya itu misalkan kita buat 000 ya baru masukkan. Jadi X1 ini sama dengan X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Jadi kan sama dengan X1-nya 5/2. Kemudian X2. X2-nya mengambil dari nilai X1, kemudian X3-nya 0, X4-nya 0, dan seterusnya. Begitu. Untuk Gauss Seidel ya. Gauss Seidel itu ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusi saja. Letaknya, jadi pada saat bentar kita carikan contoh. Pada saat f aksen X-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, itu f aksennya.
Jadi kalau misalkan diferensialnya seperti ini, jadi ini adalah diferensial pada nih. Oh maaf, ini hanya diferensialnya. Kalau menentukan nilai maksimum minimum itu jadi kalau misalkan gini, apa namanya? Bentar saya tunjukkan. Masih error ya, puncak. Jadi nilai maksimum minimum itu ya pada diferensialnya atau f aksennya itu mendekati 0. Nah, f aksen mendekati 0. Kemudian dikatakan maksimum pada kurva y sama dengan fx bila f double aksennya kurang dari 0. Nah, kita kan tidak mencari f double aksen. Ini nih. Tetapi kalau misalkan di apa namanya? Di sini kalau misalkan di dalam tabel nih maksimum minimumnya mendekati di sini terlihat nilai puncak pada nih. Nah, ini disebut nilai, saya perbesar ya. Nah, biar kelihatan. Nah, ini f double aksen. Jadi kalau misalkan jadi ini adalah puncak maksimum, kalau misalkan kalau ini mendekati 0 dan di sini adalah letak puncak maksimumnya, maka kalau misalkan dari f aksen yang positif ke f aksen yang negatif itu adalah puncak maksimum. Ya. Dari positif ya, ini kan positif kemudian negatif. Kalau misalkan kita tidak melihat dari turunan yang kedua, kita tidak melihat di turunan yang kedua ini, maka dari positif ya, positif ke negatif itu adalah yang maksimum. Tetapi kalau misalkan dari negatif ke positif berarti minimum. Jadi kan kalau f aksen kurang dari 0 kan fungsinya turun. Dari turun kemudian naik. Berarti kan ini merupakan titik puncak minimum. Tapi kalau maksimum dari positif negatif. Kalau yang kita lihat pada turunan yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari turunan yang kedua, maka di sini adalah dari negatif, kan kita lihat negatif. Kalau negatif kan berarti cekung ke bawah gitu. Jadi perubahan di sini ini adalah cekung ke bawah. Berarti puncaknya adalah yang maksimum. Seperti itu. Ya. Jadi diferensial numerik titik minimum atau maksimum apabila ada tanda berlawanan itu yang dipilih. Yang dipilih dan mendekati 0. Ya, mendekati 0. Jadi kalau misalkan ya, misalkan ini tidak misalkan di sini dari positif negatif tetapi tidak mendekati 0. Ambil saja ini dulu. Ini kita ambil. Nah, kemudian kita pias lagi. Kita pias lagi misalkan biar lebih kecil lagi, misalkan dari ini 0,75 jadi 0,751, 0,752, 0,753 dan seterusnya kita pias lagi. Nah, di situ lebih jelas lagi yang mendekati nolnya di mana. Kalau misalkan ini perbedaannya lebih besar begitu. Elsa. Jadi yang pasti berlawanan arah. Jadi F aksennya berlawanan tanda. Berlawanan tanda F aksennya. Nah, kalau misalkan itu tidak mendekati 0, ambil bagian itu, kemudian kita hitung F aksennya lagi, dipias-pias lebih kecil. Jadi lebih nanti hasilnya lebih mendekati 0. Begitu, Elsa.
Kalau misalkan di sini kita tidak bisa memilih ini, jadi terlihat puncaknya terjadi antara. Jadi apa namanya, tidak bisa pasti puncaknya pada 0,75 kan enggak. Masih di antara itu gitu loh. Nggak bisa satu titik saja gitu. Jadi mesti ambil 2 titik itu letak dari puncaknya. Jadi kalau misalkan ini kita ambil garis di sini sama dengan 0,75, kemudian di sini sama dengan 0,8, 0,8. Nah, misalkan ini titik di sini. Ini mungkin gini. Nah, mungkin gini. Antara ini kita nggak tahu kan, yang kita hitung adalah di sini dan di sini. Nah, puncaknya padahal di sini. Nah, kalau ingin lebih pasti lagi, ini kita pias lagi. Ini kita pias lagi, ya. Kita pias lagi 0,751 gitu. Misalkan 10 piasan, jadi 0,751, 0,752 dan seterusnya. Kita dapatkan nilainya pun nanti akan 2 nilai juga. Ini lebih kecil mungkin. Nah, di sini dengan di sini mungkin. Oh, antara 0,754 0,753 dan 0,754 begitu. Karena metode numerik itu ya nilai pendekatan gitu loh. Seperti itu Elsa. Kalau kita mau memilih salah satu yang paling mendekati 0. Yang paling mendekati 0. Misalkan seperti ini. Di sini kan 0,008 dan di sini 0,024. Jadi kemungkinan ini kita bisa menyebutkan 0,8 ini adalah puncaknya. Gitu kan paling mendekati 0 begitu di antara dua ini. Boleh seperti itu kalau kita memang tujuannya ingin tahu nilainya kan kalau di numerik itu tidak pasti sama dengan 0 gitu. Nah, ini yang paling mendekati 0. Nah, untuk menentukan maksimumnya ya perubahan dulu, perubahan 2 titik dari 2 tanda itu. Jadi kalau misalkan dari positif negatif itu nanti puncak maksimum, dari negatif ke positif puncak minimum. Kemudian dari situ kita ambil kita ambil yang paling mendekati 0. Itu kita boleh menyebutkan sebagai puncaknya. Kalau ingin lebih detail lagi, diperkecil lagi pias-piasannya. Begitu. Elsa. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kedua batas. Tuh. Masa ada kesalahan ngitung. Jadi kalau kita piasnya, jadi kalau ini saya clear ya. Kalau piasnya misalkan di sini kan 0,75, misalkan ini 75, ini 1, kemudian 0,75, 752. Nah, kalau fungsinya tetap sama ya, fungsinya tetap sama, metodenya tetap sama, kayaknya mesti ada kalau misalkan melebihi batas itu berarti ada satu kesalahan perhitungan. Begitu Nolisa. Pasti nilainya mesti di antara ini. Iya, tidak mungkin melebihi, pasti di antara ini. Kan kalau kita perhatikan di sini nilainya kan nih. Nih. Jadi nanti kalau misalkan mungkin 751 ini kan dia lebih
kecil-kecil, nanti kemudian ini agak besar, gitu. Kan ini dari selisih yang positif ya, ini kan selisih dari positif ke selisih negatif. Pasti ada, tapi ring-nya itu di antara ini dan di sini. Kalau di luar ini tidak. Ya, sama-sama Lisa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Boleh kalau misalkan nanya menggunakan mikrofon juga boleh. Apabila titik yang tidak mendekati 0 dipias-pias lagi tetapi tidak ada yang berlawanan tanda. Gini, saya buka lagi ya. Jadi kalau misalkan titik tidak mendekati 0 dipias. Jadi kalau misalkan asalnya misalkan kita mengambil dari sini nih, ya. Misalkan ini tidak berlawanan tanda. Ini kalau kita pias pun juga tidak ketemu berlawanan tanda. Tetapi kalau yang ini saya clear saja deh. Kalau yang ini kita pias lagi, ini nanti menghasilkan yang berlawanan tanda. Tapi kalau kita mengambil yang tidak berlawanan tanda, ya nanti ya tidak, hasilnya pun tidak berlawanan tanda. Karena di sini tidak mengandung kan tidak mendekati 0. Kemudian kita pias, tetap tidak tidak berlawanan tanda. Begitu. Tapi kalau yang ini kan dari positif negatif. Jadi dari positif negatif, maka untuk yang ini ada. Ini ada, kalau kita pias lagi, ini ada yang berlawanan tanda. Begitu. Ya, untuk Mevita. Kemudian untuk Arin, bila setelah dipias menjadi lebih kecil kembali, ternyata hasil F-aksennya tidak ada perubahan tanda, misalnya hasil F-aksennya positif semua atau negatif semua. Nah, jadi pasti ada perubahan tanda. Ini sudah dicoba untuk memias yang ini? Kalau asalnya dari positif negatif, kita pias-pias itu pasti mungkin di situ ada kesalahan rumusannya, mungkin dicek lagi gitu. Pasti, kan di sini ada dari positif negatif. Benar, saya pernah nyoba kok. Carikan dulu filenya coba.
ya? Saya pernah ngitung sebenarnya, cuman lupa naruhnya. Seingat saya kasih mat 4 gitu loh. Itu kan materi matematika 4 di jurusan lain. Pernah coba. Ya. Nah, kalau H-nya harus sama, maksudnya dari misalkan sebelumnya ada 0,01 gitu, misal ini berapa? 0,05 hanya ya. Nah, kemudian kalau ini kita pias menjadi apa namanya? Misalkan 0,751. Jadi itu nanti kan 0,001 gitu. Hanya harus piasannya tidak sama gitu, maksudnya lebih kecil lagi. Tidak mungkin piasannya sama dengan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Kita cek soal yang nomor berapa kemarin? Soal nomor ini? Nomor 1. Nomor 1 ada. Jadi ada ini ya, tugas ini kan? Nomor 1. Ini nomor 1. Jadi kita ambil ring 1 sampai dengan 10 hanya sama dengan 0,1. Sudah ketemu di situ F aksennya berubah tanda ya, ada perubahan tanda. Nah, dari positif negatif atau negatif positif. Nah, kemudian itu diambil. Nah, kemudian dipias lagi, piasannya lebih kecil. Hanya 0,01. Ada perubahan tanda. Sebentar. Saya coba di mana ya? Oh, maksudnya melebihi batas bagaimana, Lisa? Saya sudah mencoba, cuman filenya lupa nge-save-nya di mana gitu. Ketika hanya 0,1.
Nah, enggak, oh maaf. Kalau misalkan hanya 0,1 kemudian kita pias lagi, hanya kan berarti 0,01 begitu. Hmm. Iya, jadi kalau misalkan yang sederhana, yang contoh yang ini saja, jadi mesti ada kalau, awalnya dari ada perubahan tanda plus minus, kalau misalkan kita pias lagi pasti di situ kita temukan tanda plus minus lagi gitu loh. Kan, misalkan dari 0,01 ya, kemudian di sini 0,01 kemudian dipias lagi, misalkan ketemu di antara 1 ya, maaf 1,2 misalkan 1,2 sama 1,3 itu misalkan ada perubahan tanda. Nah, di situ kita pias lagi. Jadi menjadi kalau misalkan ada perubahan tanda misalkan 1,1 di sini juga 1,2. Misalkan ada perubahan tanda, misalkan mungkin dari positif ke negatif. Nah, ini kita pias lagi. Jadi di sini adalah 1,1, kemudian di sini 1,11, 1,12, kemudian 1,13 dan seterusnya sampai dengan 1,2 di situ. Dimasukkan rumusannya sama, hanya yang beda mungkin hanya kan jadi 0,01. Nah, masukkan nilainya. Pasti di sini ketemu tanda positif, negatif. Nggak tahu di mana nanti ada ketemu bentuk seperti ini. Dan di sini letak puncaknya. Kalau misalkan kita lihat, ini yang paling mendekati 0. Begitu. Silakan. Lagi yang kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk ininya, apa namanya, sistem pengerjaannya, soal itu bisa diselesaikan kurang dari 75 menit, tapi saya berikan waktu 75 menit, kemudian ada toleransi 15 menit, dan kita hanya berdoa semoga jaringannya lancar. Jadi untuk upload di etolnya lancar, gitu. Jadi saya pantau terus nanti gimana etolnya. Kalau misalkan memang harus yang lain, nanti kita solusi yang lain begitu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga nanti pada